Ada kereta lewat lagi nih, kan cuma satu gerbong. Oke teman-teman, jadi hari ini kita bakal jalan-jalan lagi. Dan sekarang aku lagi ada di asrama ya, tempat tinggal baruku. Kita bakal lihat pemandangan lagi, masih di pedesaan Jepang. Kita terus video ini sampai selesai. Hari ini cerah. Nah, aku mau ambil sepeda dulu. Ini kebetulan dapat fasilitas dari perusahaan ya, sepeda. Ini kalau buat anak-anak pemagang atau anak-anak toko Tegeno nih, jadi barang mewah di Jepang nih. Ini sepeda listrik, tapi aku nggak pakai yang ini ya, pakai yang biasa aja. Kita pakai yang ini aja ya. Kita cek dulu banyak. Kempes, kita pompa dulu. Oke, kita udah lagi OTW ya. Jalannya masih belum halus. Aku bakal kasih lihat ke teman-teman ya. Ini di dekat rumah ada pertanian daikong atau lobak. Ini buat kalian yang penasaran bentuknya seperti apa. Nih teman-teman, kelihatan nggak? Ini ya, ini masih belum bisa dipanen ya, dan luas banget. Ini sekarang sore hari, sekitaran jam 4. Pemandangannya seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Jadi hari ini aku akan ajak kalian jalan-jalan ke pemukiman penduduk ya, yang ada di pedesaan sekitar rumahku. Karena di sekitaran sini, di tempat tinggalku yang sekarang di daerah Kyosato, Hokkaido, cuma ada ladang-ladang pertanian seperti ini. Jadi kita bakal lihat suasananya seperti apa ya di pemukiman penduduk Jepang. Sekalian mau belanja sebenarnya sih, sama ambil uang di ATM. Seperti ini resikonya tinggal di pedesaan Jepang ya teman-teman.
uniknya di pedesaan Jepang ya teman-teman. Tadi lihat kereta apinya ya, cuma satu gerbong aja. Beda sekali sama yang di perkotaan, sampai 6 sampai 7 gerbong. Itu karena di pedesaan itu memang populasi penduduknya atau jumlah penduduk di daerah sini udah sedikit ya, dan tiketnya pun jadi mahal karena penduduk di pedesaan itu rata-rata merantau ke perkotaan besar ya. Ini suasana di pedesaan Jepang tenang sekali. Selain sepi, terus banyak lahan pertanian di sini. Ini di pinggir jalan juga tanaman atau rumput-rumputnya pada tinggi-tinggi banget ya teman-teman di sini. Kayaknya belum sempat ada yang bersihin deh pemerintah daerah sini. Dan ini kalau malam hari gelap banget ya teman-teman. Karena nggak ada penerangan lampu di sini. Cuma ada kabel-kabel seperti ini. Tapi pemandangannya bagus ya emang. Ada kereta lewat lagi nih. Dan cuma satu gerbong. Ini sekarang aku lagi kayak di rest area ya teman-teman. Ini buat parkir mobil. Kita berhenti dulu di sini sebentar karena ini pemandangannya bagus banget di sini. Jadi kalau di pedesaan Jepang itu kerasa banget ya teman-teman, jumlah penduduknya di sini sedikit, jadi memang kelihatan sepi ya. Buat teman-teman yang masih proses dan sebentar lagi mungkin mau berangkat ke Jepang, siap-siap ya tinggal di pedesaan Jepang seperti ini. Dan minusnya kalau tinggal di pedesaan Jepang itu jauh dari mana-mana ya. Kayak misalkan tadi kayak kereta pun untuk tiket keretanya mahal. Misalkan mau bepergian naik kereta. Jadi kalau ada mobil mending pakai mobil aja sih menurutku ya. Dan terus lagi biasanya jarang sekali ada supa atau swalayan ya, atau supermarket di pedesaan Jepang. Dan kalaupun ada itu lumayan jauh ya, walaupun naik sepeda. Kalau di tempatku yang sekarang itu lumayan jauh ya teman-teman. Ya beruntung sih karena di sini
ada orang Jepang yang bisa bantu, misalkan mau belanja bisa naik mobil. Dan sekarang aku naik sepeda ya. Ini kenapa jadi barang mewah ya di Jepang buat anak-anak Tokutegino ataupun anak-anak magang, karena harga sepeda di Jepang pun itu lumayan mahal ya teman-teman. Dan ya aku beruntung sih bisa dapat fasilitas sepeda di sini. Sebenarnya untuk tenaga kerja asing khususnya dari Indonesia udah bisa bikin SIM ya, atau kirikai, atau mengubah SIM Indonesia ke SIM Jepang, dan itu lumayan mahal juga. Terus juga ada kayak semacam ujian tertulis sama ujian praktek juga ya di sini ya. Dan di sini ada panel surya ya teman-teman. Di Jepang, khususnya di pedesaan Jepang, kalian bakal nemuin banyak sekali pembangkit listrik tenaga surya seperti ini. Dan nggak tanggung-tanggung ya, ini lumayan besar, dan aku yakin ini pembuatannya juga mahal banget. Jadi orang Jepang juga bisa memanfaatkan matahari juga ya untuk keperluan sehari-hari. Karena di pedesaan Jepang banyak sekali alam terbuka seperti ini ya. Jadi sinar mataharinya itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ini salah satu mesin yang dipakai buat panen kentang. Dan lahan ini kayaknya sih udah selesai dipanen dan lagi diproses rotari ya, atau pengolahan tanah. Tanahnya lagi diolah lagi buat ditanamin lagi ya teman-teman. Dan cukup pakai satu mesin aja, semacam traktor. Nggak butuh banyak tenaga kerja sih kalau di pertanian Jepang yang udah modern seperti ini. Ini sekarang aku udah mulai masuk kawasan pemukiman penduduk Jepang ya teman-teman. Ini, dan di sini dekat tempat tinggalku ada toko baru nih. Mungkin teman-teman tahu drugstore ya. Ini lumayan lengkap dan masih baru. Ini biasanya aku belanja di sini karena di sini bukanya dari pagi terus tutupnya sampai jam 9 malam. Sebenarnya di sebelah sana lagi ada Supa juga ya, namanya Ekop. Tapi bukanya siang banget teman-teman. Sekitaran jam 10 baru buka, dan tutupnya itu cepet, sekitaran jam 6 atau 7 udah tutup. Nanti kita bakal lewat ya, nanti aku kasih tunjuk. Kalau sekarang karena ada yang lebih deket, kita belanjanya ke tempat yang lebih dekat. Terus ini ya teman-teman, tahu nggak ini tempat sampah ya? Itu kenapa Jepang, khususnya di pedesaan Jepang itu
sangat rapi dan bersih sekali ya. Karena orang Jepang itu sangat disiplin dalam masalah persampahan ya. Jadi di Jepang itu untuk buang sampah mereka dipilah-pilah dan ada waktu-waktu khusus, waktu-waktu tersendiri buat buang sampah tersebut ya dalam 1 minggu. Misalkan untuk sampah makanan, kemudian botol plastik, botol kaca, kemudian kayak perabot-perabot rumah tangga pun dipisah sedemikian rupa ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Jepang itu jadi kelihatan bersih dan rapih, enak dipandang juga. Alat pertaniannya besar-besar banget ya teman-teman di sini. Ini di samping aku ada 7-Eleven. Terkenal banget nih kombini di Jepang. Itu kalau nggak salah bel waktu pulang sekolah. Ada sekolah juga di daerah sini. Ada gasoline stando juga. Pom bensin. Ini sebentar lagi kita sampai ke Ekop ya teman-teman. Jadi kalau di Jepang itu orang yang naik sepeda sangat istimewa sekali ya. Jadi orang-orang Jepang itu lebih mendahulukan sepeda yang mau nyebrang atau pejalan kaki yang mau nyebrang ya. Ini di Ekop. Aku biasanya belanja ke sini juga sih. Tapi karena udah ada drugstore yang tadi ya, jadi pilih yang lebih dekat aja. Ini kalau di daerah sini udah lumayan rame ya teman-teman. Ini aku lagi di persimpangan. Aku mau ke kantor pos dulu dan ada di sebelah sana. Ini mungkin bekas pom bensin juga tapi udah tutup.
banyak lampu merah, tapi orang Jepang nggak suka nyerobot ya teman-teman, jadi mereka patuh lalu lintas. Ini aku udah sampai di kantor pos, kira-kira masih buka enggak? Ini selain pom bensin juga ada toko yang udah tutup ya teman-teman, seperti di depanku ini. Mungkin pindah tempat atau udah nggak laku lagi. Atau juga mungkin karena persaingan ya, karena di satu tempat ini ada Ekop, terus juga ada toko kecil juga seperti di depanku. Kalau menurutku sih ya, menurutku pribadi, selain di luar yang minusnya tinggal di pedesaan yang tadi ya, kayak jauh dari mana-mana, terus tempat belanjanya agak lumayan jauh. Di luar itu menurutku ini tempat yang tenang sekali ya buat ditinggali di pedesaan Jepang. Karena teman-teman bisa lihat sendiri, ini suasananya tenang, damai, terus juga bersih, dan masyarakat Jepang sendiri pun sangat disiplin ya. Tempat setenang, sebersih ini dan senyaman ini pun Jepang sedang mengalami problema, yaitu berkurangnya populasi orang Jepang itu sendiri ya teman-teman. Itulah sebabnya mengapa negara Jepang itu membutuhkan tenaga kerja asing dari luar negeri, khususnya Indonesia. Oke, dan ini Jido Hambeki ya teman-teman, mesin penjual otomatis, dan ini posisinya ada di pinggir jalan seperti ini. Dan mungkin kalau di Indonesia udah dibobol ya, udah habis dicuri. Ini aku bakal coba beli. Karena lumayan haus juga. Bakal beli ini ya, kopi Georgia Coffee ini ya, 150 yen. Kita masukin uangnya dulu. Sumetai kah, dingin.
Gak apa-apa deh. Ini beli kopi ya, kembali 50. Suasana pemukimannya seperti ini teman-teman. Sepi ya. Banyak sekali kos-kosan seperti ini atau rumah-rumah kayak semacam kos-kosan ya, tapi nggak tahu juga ini masih dihuni atau enggak. Ini gimana menurut teman-teman suasananya? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya jalan-jalan kita hari ini, masih di pedesaan Jepang. Terima kasih buat kalian yang selalu dukung channel aku. Ikuti terus video-video berikutnya.